cukup, sebab sekarang itu Wahabi itu merusak. Imam Abul Hasan Asy'ari dibuat cerita baru. Memang mereka suka bohong. Imam Hasan dibuat cerita. Imam Abul Hasan Asy'ari itu dulu tuh Mu'tazilah. Kemudian dari Mu'tazilah sampai karena beliau adalah menjadi imam besar dalam Mu'tazilah, waktu bertobat itu merasa dosanya banyak, telah menyesatkan orang banyak, maka tobatnya tidak sembunyi. Naik ke atas mimbar dan berkata, aku dulu adalah Mu'tazilah, dan sekarang akidah Mu'tazilah aku lepas seperti aku melepas jubahku ini. Wahai kaum, tolong lepas akidahmu dari akidah Mu'tazilah. Jadi ngomongnya di depan umum, tidak sembunyi-sembunyi. Nah, ini kejadiannya sekali, pindah ke akidah apa? Imam Abul Hasan Asy'ari kepada akidah yang benar, akidah aslaf, akidah ini akidah yang selama ini kita anut. Wahabi membuat ada marhalah yang ketiga. Abul Hasan Asy'ari punya marhalah, jadi punya atwar thalatha. Imam Abul Hasan Asy'ari punya 3 cerita. Pertama, kedua, yang ketiga. Ketiga itu balik ke akidah dia katanya. Mana ada cerita, mana lepas jubah yang ketiga? Enggak ada. Itu adalah bualan mereka. Maka yang sekarang mereka membuat cerita tentang Abul Hasan Asy'ari dan sejarah hidup Abul Hasan Asy'ari dan menukil omongan Abul Hasan Asy'ari yang sesuai dengan keinginan mereka, maka ketahuilah. Kalau ada orang ngaku hanya senang Abul Hasan Asy'ari belum cukup. Kita jelas Asy'ariyah dengan ciri sifat 20 dan seterusnya. Setelah Asy'ari harus ada selanjutnya, Sufi. Kalau sudah ada orang anti tasawuf, hati-hati, nggak boleh jadi menantu. Nah ini, anti tasawuf. Setelah Sufi, maka harus yang kelima bermadhab. Kalau ada orang berkata sekarang madhab itu nggak boleh, nggak penting. Wah, mau ikut siapa? Ini. Jadi 5 ya, Islam, ahli sunnah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. 5 itu identitas. Tidak boleh tidak. Kalau tidak 5 ini pasti sesat. Setiap ini pelanggaran ini pasti keluar. Yang pertama keluar ini, yang keluar yang kedua ini. Kalau tidak Islam kafir. Ahli sunnah ada kelompok lain selain ahli sunnah, ada Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian kalau tidak Sufi, anti tasawuf, naudzubillah. Sufi ini ya, hadorib itu dikafirkan dengan tasawuf. Makanya kita itu kalau sekarang di mana-mana kita tidak pernah ragu, selalu ngomong saya Sufi. Harus ngomong gitu karena kita pernah dialog, diskusi dengan Nabhan Husin, semoga Allah mengampuni, saya meninggal. Tidak Wahabi. Lagi diskusi begitu membongkar akidah sesat ceritanya. Habis makan minum susu bareng sama dia, akhirnya ke majelis di hotel di Bekasi sana. Dia ngasih pertama, contohnya mau itu akidah sesat yang harus kita cermati dan amati. Disebut yang pertama ini, yang kedua disebut apa? Asy'ariyah, yang ketiga adalah Sufiyah. Ngajak perang itu. Karena saya salah dari awal, saya tidak ngomong Sufi. Kalau saya ngomong Sufi, Asy'ari dia tidak berani ngomong dia. Cuman karena saya nggak ngaku Sufi dulu sama Asy'ari, maka dia langsung hantam Sufiyah dan Asy'ariyah. Akhirnya berubah ceramah kita membela paham Asy'ari. Jadi tidak enak lagi. Jadi kita jangan ragu ngomong saya Asy'ari dan saya Sufi, saya bermadhab. Baik. Adapun masalah Salafi sama Wahabi itu adalah sama isinya, bajunya saja beda. Jadi Salafi itu kesenangan, jangan bilang Salafi. Saya tidak senang, jangan menyebut Salafi. Salafi yang sesungguhnya adalah kita. Karena apa? Tanyakan kepada mereka. Hei Salafi, saya pengen jadi orang salaf itu gimana? Saya pengen jadi salaf itu gimana? Tanya kepada mereka. Apakah menjadi salaf itu dengan kita mengikuti omongan mereka, omongan orang salaf, para sahabat Nabi? Nggak mungkin. Sayyidina Aisyah berbeda dengan Abu Hurairah, berbeda dengan Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Banyak perbedaan. Tidak mungkin. Jadi mengikuti salaf itu bukan mengikuti omongan salaf, tidak. Akan tapi mengikuti salaf adalah jawaban yang kedua, adalah mengikuti manhaj, caranya salaf di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu adalah manhaj metodologi. Baik, dia pasti setuju. Oke. Pasti ini yang dipilih. Sekarang tolong tunjukkan manhajmu, manhajnya salaf, agar saya bisa mengikuti manhaj itu, lalu saya akan dibilang sebagai seorang salafi. Mereka nggak punya. Karena apa? Ilmu manhajnya semua nukil dari imam kita. Tapi kalau kita ikut imam madhab, Imam Syafi'i adalah orang yang membukukan manhaj, kitab usul fikih. Ceritanya beliau itu disuruh gurunya yang bernama Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi itu melihat umat itu sering salah memahami Al-Quran hadis Nabi. Akhirnya Abdurrahman bin Mahdi berkata kepada Syafi'i, wahai Syafi'i, tolong kau buatkan kaidah yang rapi yang bisa jadikan pegangan orang-orang untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Istibatuhu. Akhirnya Imam Syafi'i menulis satu kaidah dikirim, satu kaidah dikirim ditasahih sama gurunya, satu kaidah dikirim kepada gurunya, sampai terkumpul menjadi kitab namanya Ar-Risalah, yang ada am, ada khos, ada mutlaq, muqayyad, ada ini nasih mansukh. Ini adalah ilmunya Imam Syafi'i. Ayo tanyakan kepada orang yang katanya mujtahid dalam akidah Wahabiyah.
ilmu mutlak muqayyad ente dari mana? Pasti kembali pada Imam Asy-Syafi'i karena manhaj. Jadi dengan ilmunya Imam Syafi'i itulah kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau mau salafi itu harus bermadhab. Yang tidak bermadhab tidak punya manhaj. Maka bohong mereka mengatakan salafi. Maka jangan lidah kita tambahi. Jangan ngomong salafi kesenangan. Salafi palsu, langsung gitu. Jadi kalau salafi tidak kesenangan, palsu dia. Salafi yang sesuai adalah kita, karena kita ikut guru, guru ikut terus, sehingga para imam Ibnu Hajar sampai ke atas, Imam Nawawi terus ke atas. Akhirnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang punya metodologi. Imam Syafi'i yang punya kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen tahu salafi ini, jadi tanyakan kepada mereka, untuk jadi salaf itu gimana sih Pak? Mengikuti omongan para ulama. Oh, kalau ulama dulu nggak bisa diikuti, karena apa? Banyak perbedaan. Menjadi salaf itu pakai kaidah. Lah kaidahnya siapa yang punya? Mana? Ibnu Taimiyah punya muswaddah, nukil dari siapa? Gak ada yang punya. Hanya imam madhab saja. Imam madhab tapi yang mendahului Imam Syafi'i. Pengikut madhab Malik membuat setelah itu. Madhab Imam Abu Hanifah membuat setelah itu. Jadi penulis usul fikih pertama adalah Imam Syafi'i, dan itu adalah metodologi. Kalau kita ingin menjadi seorang salafi, maka harus bermadhab. Yang tidak bermadhab tidak akan bisa menjadi salafi. Salafi dan Wahabi itu salafi palsu, bukan salafi. Salafi palsu dengan Wahabi adalah sama. Cuma ini ada ekstrimnya, tingkatannya. Ada 4 model. Yang paling ekstrim tingkatnya adalah kalau sudah mengikuti Muqbil Wada'i. Muqbili itu dari surga. Ini ekstrim, kafir semuanya. Habaib kita tuh habis semua, kafir, neraka semuanya. Waduh, habis tuh. Subhanallah. Allah menghukum dengan apa? Dia kena kanker di lidah. Dalam cerita semacam itu. Kemudian tingkat kedua adalah pengikut Albani. Ini tingkat ekstrim. Tingkat ketiga adalah yang masih ikut manhaj seperti Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk bin Baz dan seterusnya. Itu ekstrim semuanya. Nanti ke atas adalah pengikut pengikut apa? Pengikut Ibnu Taimiyah. Lah Ibnu Taimiyah itu mengaku mengikuti Imam Ahmad, tapi berbeda jauh. Biarpun sebagian orang menganggap Ibnu Taimiyah adalah Hambali. Jadi ada martabatnya semacam itu. Jadi kalau sudah Muqbili itu dari sodah, dari sonah itu, ekstrim. Ini ekstrimnya luar biasa, kafir, semuanya habis. Sampai temannya dikafirkan. Ja'far Thalib kan dari situ. Gara-gara Ja'far Thalib hadir maulid Nabi langsung bilang kafir. Gara-gara hadir maulid saya dibilang kafir, habislah semuanya. Nah, alhamdulillah itu ribut. Akan tapi sudahlah, jangan pusing, kita sudah punya manhajus sawi. Apa pusing? Itu loh guru asraf itu selesai. Enak, lembut, gak harus caci maki. Itu dengan kelompoknya anteman. Ternyata Sodah di Cirebon itu ada namanya dia As-Sunnah dengan As-Sunnah. As-Sunnah ini Albani, dia As-Sunnah itu Muqbil. Gak selamat. Kalau ketemu melerak, terus mau perang. Ahsabuhum jami'an. Nah, seolah-olah jadi satu, tapi qulubuhum syatta, hatinya tuh musuhan semuanya. Subhanallah. Baik, semoga Allah menjaga kita. Sudah, ini kita ahli sunnah aja, sudah selesai. Jangan diganggu. Ini ada pertanyaan dari hadirin, bentar dulu. Yang pertama pertanyaannya, apa hukum warisan yang tidak dibagi secara Islam, dan bagaimana hukum hartanya, halal apa haram? Subhanallah. Ini adalah muhadharah. Jadi ini ceramah lengkap, satu ceramah masalah warisan. Hati-hati. Warisan itu luar biasa. Yang gede setannya. Bukan warisannya. Yang gede setannya. Jadi yang rebutan waris, subhanallah. Kalau orang berebut waris itu ternyata melakukan 3 dosa gede langsung. Yang satu merebut harta saudaranya, yang kedua memutus tali persaudaraan, yang ketiga durhaka, itu menyakiti orang tua. Satu saja sudah cukup masuk neraka paling dalam, apalagi 3-tiganya langsung. Nah, ketahuilah bahwasanya yang namanya rebutan waris, naudzubillah. Makanya jangan ngentengin. Waris itu segera dibagi. Rebutan waris tidak hanya terjadi kepada orang kaya. Orang melarat rebutan tikar robek sama meja yang sudah kakinya patah. Allah. Yang penting saya masuk neraka. Dan tidak hanya melanda orang bodoh, ketahuilah. Kiai punya anak 2, itu rebutan kantin sama rebutan santri karena ada kos-kosannya. Masuk neraka juga atas nama kiai. Jadi yang gede setannya. Jadi hati-hati, jangan ngentengin. Ini kiai punya meninggal dunia, punya anak, santrinya 500 dibagi. Dapurnya pisah, nanti karena kos-kosan. Hati-hati, karena apa? Rebutan waris yang gede setannya. Maka sebaik-baik waris adalah segera dibagi. Sebaik waris adalah segera dibagi, karena kalau masih baru meninggal orang tuanya itu yang ada sejuk, renyuh.
Tapi sudah lama ditumpangi kebutuhan, anaknya mau kuliah, rumahnya locor, ini setan. Dan subhanallah memang setannya tuh benar-benar ganas. Ditanya kok tersinggung. Ditanya kok padahal ngerti ini haknya bersama. Bang, ada apa Dek? Rumah ini kan orang waris ya? Belum hapus ya? Ada setan yang ma'alillah subhanallah. Kalau ternyata waris kita direbut, syukur alhamdulillah. Tapi kalau merebut waris, alhamdulillah. Paling baik adalah yuk dibagi secara benar. Makanya jangan ditunda. Termasuk kadang kurang ajar. Bapaknya meninggal dunia, ibunya masih hidup. Kenapa tidak diwaris? Nunggu ibu meninggal, kan kurang ajar. Mestinya ibu dapat bagian, anaknya dapat. Jangan nunggu ibu meninggal, belum tentu ibunya meninggal dulu. Bisa saya meninggal adalah anaknya. Jadi segera dibagi, bahkan kalau masih dekat waktu meninggal itu sejuk. Orang cerdas berikan contoh, para imam mengembalikan kepada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lihat, Sayyidina Ali sibuk dengan jenazahnya Rasulullah SAW. Agar tapi ngerti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan yang lainnya. Ini fitnah besar. Kalau sampai nanti orang luar dengar Nabi Muhammad meninggal akan membuat kerusakan, akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkumpul dengan sahabat Nabi, kepemimpinan harus segera ditegakkan. Karena ini bakal jadi bahan rebutan. Sama para ulama menjelaskan, harta pun demikian. Kalau ditunda subhanallah menjadi macam-macam. Apalagi sampai keturunan 2, 3, 4. Sampai ada seorang keluarga kiai besar. Itu kelihatannya akrab. Ngomong kepada kami, Buya, kami itu bisa akrab begini. Tapi kalau sudah ngomong waris, rupanya turun 4 tidak pernah dibagi. Padahal kalau saatnya dibagi mungkin dapat 1 cuil. Cuman perasaannya kayak milikku, kaya. Maka dari itu haram hukumnya menunda terlalu lama kok sampai terjadi percekcokan. Jadi waris secepatnya. Cuman makna secepatnya bukan berarti langsung dijual, tidak. Didudukkan. Sertifikat misalnya rumah ini, rumah saya ini. Sertifikat ini, nomor ini, miliknya ini. Hitam di atas putih sehingga tidak ada lagi yang berkelit. Biarpun masalah nanti pelepasannya kapan waktunya, Dik mau saya pakai dulu setahun ya, saya belum punya rumah, nggak apa-apa Kak. Tapi indah. Tapi duduknya sertifikat sudah dijelaskan, ini milik siapa, ini milik siapa, milik siapa, milik siapa. Subhanallah. Jadi jangan ditunda, hukumnya adalah haram. Jangan beri kesempatan setan untuk masuk. Setan itu kadang-kadang subhanallah, mungkin anak kita baik, tapi mantu, Bang, sudah nikah 10 tahun Bang, ini belum punya apa-apa nih Bang. Istri anak kita baik, menantu baik, mertuanya, nah kamu sudah nikah segini banyak lama kok belum bangun rumah, mana warisanmu dulu nak. Orang tuanya juga mertuanya baik, teman kerjanya, ini bisnis prospektif, ini gak akan ada kesempatan kedua ini, lihat, kita punya modal, sertifikat pada pokoknya setannya banyak ya. Jangan ditunda masalah, tolong didatangkan ulama. Dan ini kepada para ustaz, kalau ada orang datang kepada Anda bertanya tentang warisan kok sendirian, dicurigai. Biasanya itu jahat, pengen tahu jatahku berapa sih, kok sedikit, batal. Jadi kalau waris, tolong datangkan semua keluarga. Jangan bicarakan masalah pembagiannya. Pembagian mah enteng, ilmu 24 jam kata guru kami Ahwilullah Mola Haila. Itu ilmu 24 jam katanya. Jadi bagi waris sangat gampang. Akan tapi berikan pencerahan tentang pentingnya ukhuwah. Begitu besarnya dosa merebut waris. Sadarkan semua yang hadir. Jadi jangan masalah bagi warisnya dulu. Jadi pahamkan, semoga ini jadi saudara yang semakin ukhuwah, saling mencintai. Ini terus tidak begitu, baru nanti pembagiannya seperti ini. Nah ini saja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan zaman sekarang Nabi ya. Ini apalagi sebentar lagi kita ingat insya Allah akan menyambut tahun baru ya. Ini ya suatu ritual bagi umat Islam sebenarnya. Setiap malam itu pas memasuki tahun baru, ini kebanyakan orang Islam itu merayakan hari itu, hari tahun baru. Kalau bulan Muharram ini sedikit sekali kalau kita merayakannya. Nah, apalagi mau bertanya apa hukumnya orang yang merayakan hari ulang tahun itu? Itu masya Allah. Nabi Sallallahu bersabda dalam. Ada 2 pertanyaan. Baik. Yang kedua masalah
tentang astagfirullahaladzim. Itu aja dulu saya kalau jawab ya. Ya satu dua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis sahih, la tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Ada suatu ketika dari kalian itu ada orang yang cara hidupnya mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sedirah demi sedirah, sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak. Gambaran Nabi itu dahsyat. Lubang biawak itu apa? Lubang yang berkelok-kelok, males melihat, tak males. Tapi dasar kita ini memang model orang lemah itu, yang hatinya nggak sambung kepada Nabi. Itu ngikuti itu. Kalau dokhol tuh mau ngikut. Coba ikuti budaya barat dandan. Orangnya mah kena, orangnya mah subhanallah. Putihnya putih gosong. Tapi dandanannya kan orang barat kan ada ya. Macam-macam. Dandanan niru subhanallah, ini aneh-aneh. Jadi gak sadar ya. Jadi niru nggak pantas belas sampai gitu. Itu kayak masuk hujrutun. Termasuk budaya-budaya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai orang satu kaum maka bersama mereka. Jelas bahwasanya bahwa kita akan selalu sampaikan, jika Anda orang Kristiani, orang Kristen merayakan tahun baru adalah hari rayamu, saya tidak akan mengganggu. Saya punya urusan dengan saudaraku yang beragama Islam, yang ikut merayakan. Ketahui itu bukan budayamu dan bukan kegiatan. Dan di dalamnya adalah niup trompet, mabuk, senggol-senggolan, dan semua adalah haram. Ngikuti budaya mereka jelas adalah haram. Jadi tidak kata maaf di sini, haram selesai. Karena apa? Budaya mereka meramaikan syiar mereka. Itu adalah haram. Jangan sampai kita ikut bersama mereka. Karena apa? Ini ada permasalahan ikuti hari-hari, itu lain cerita. Hari Senin, Selasa, Rabu, Januari, Februari, itu memang itu hari dunia. Cuma sebaiknya memang kita harus kembali kepada Hijriyah. Permasalahannya karena kita sudah selama ini terfokus untuk Masehi, Hijriyah tertinggal. Dan buktinya pun kalau orang tua dahulu itu menghafal bulan Arab itu ya pun sudah diterjemahkan dengan bahasa Jawa, surah Safar, Mulut atau Mulut, itu hafal. Dan mereka orang tua itu nggak hafal Januari, Februari. Sekarang kebalikannya, kalau hadir di sini ditanya tanggal berapa kamu lahir, yang nyebut tanggal Arab yang sedikit. Ini adalah kekalahan kita. Kita lebih senang dengan budaya kafir. Kita harus membudayakan. Wajib bagi orang tua untuk mengetahui kelahiran anaknya dalam bulan Hijriah. Karena dengan bulan Hijriah ada sangkut pautnya dengan hukum tamyiz, balik dan seterusnya. Jadi hukumnya haram jelas. Makna haram di sini bukan berarti kita menghalangi orang Kristen ya. Orang Kristen boleh merayakan asalkan tidak mengganggu orang Islam, selesai. Termasuk yang berikutnya Natalan. Itu lebih gede lagi keharumannya. Mengucapkan selamat Natal, selamat Natal. Sementara kalau kita ngomong selamat Natal kepada orang Islam, Natal itu adalah kelahiran Isa Al-Masih. Tapi kalau sudah ngomong dengan orang Kristen, artinya kita mengukuhkan bahwasanya selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita ngomongnya tidak meyakini, maka itu adalah haram. Kalau kita meyakini, maka keluar dari iman. Kalau yakin bagaimana? Ucapkan selamat. Coba, kalau ada orang punya anak, selamat, maksudnya apa? Selamat atas kelahiran anakmu. Kalau kita ngomong sama orang Kristen, selamat waktu Natal, maknanya apa? Atas kelahiran Yesus. Itu secara otomatis gak bisa diganggu ini omongan ini. Nah ini orang Kristen ini bermasalah kadang-kadang dari ulama belian atau ulama kita ini ada yang aneh-aneh. Ulama liberal itu yang tadi kita sebutkan ulama. Itu aneh-aneh. Padahal kita pernah ngobrol dengan satu orang namanya sama, dia Yohanes, saya Yahya gitu. Saya bicara tentang kebetulan waktu itu dialog nasional. Kawan-kawan masuk dialog. Itu kalau yang masuk liberal kacau. Menjelang Natal, kelihatannya yang ditonjolkan fatwa bagaimana umat Islam merayakan Natalan. Waduh, ini saya harus pakai sekak dulu ini. Akhirnya kita ngomong. Saya bertanya kepada Bapak Yohanes yang sempat hadir di sini, kami mohon maaf. Suatu ketika kita harus menjaga makna toleransi. Urusan keyakinan tidak boleh diganggu. Saya tidak mengganggu keyakinan Anda. Maka Anda boleh mempertahankan keyakinan Anda sampai kapanpun. Dan saya tidak ganggu. Kalau saya punya acara yang mengganggu keyakinan Anda tidak boleh ikut saya. Contoh. Insya Allah bulan Januari nanti tanggal 4 atau 5 Januari saya punya acara besar. Saya undang Pak Yohanes datang ke tempat saya.
Dan acara saya itu adalah acara mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh besar kita akan bulan Januari waktu itu. Baik. Sekarang Pak Yohanes percaya tidak dengan Nabi saya, Nabi Muhammad? Ya, baik. Sekarang saya undang Pak Yohanes untuk datang ke tempat saya untuk menghadiri acara perayaan Maulid Nabi. Gimana? Ada datang atau tidak? Bingung menjawab. Sudah saya bantu menjawab, Pak Yohanes tidak usah datang dan saya tidak marah. Kenapa? Karena Pak Yohanes tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan saya sebagai orang yang ngerti toleransi, maka saya tidak boleh memaksa Pak Yohanes untuk datang. Bahkan saya pun tidak boleh marah kalau Pak Yohanes berfatwa bahwasanya kaum Kristiani dia datang ikut merayakan Maulid Nabi. Ya memang begitu, ya sudah, oke, cocok. Jadi saya tidak boleh marah Pak Yohanes tidak mendatangi Maulid Nabi tempat saya. Alhamdulillah selesai. Dan setelah itu ada acara besar. Pak Yohanes mengadakan acara perayaan atas kelahiran Yesus. Kalau saya nggak datang, Pak Yohanes marah tidak? Oh tidak, saya tidak marah langsung. Kalau saya mau merayakan, mengikut selamat Natal haram gimana? Oh nggak apa-apa, itu hak Anda. Orang Kristen saja setuju. Bagaimana umat Islam nggak setuju? Kan aneh. Ini orang Kristen setuju. Ini makanya ini umat kita ini kadang-kadang umat yang paling lemah itu kita. Suka ikut-ikutan dia. Di Amerika nggak pernah ada perayaan tahun baru Hijriah. Di Cina nggak ada perayaan tahun baru Hijriah. Bahkan Cina itu ada sebagian kelompok Cina tidak pernah mau merayakan perayaan Masehi. Mereka punya tanggal sendiri. Jadi orang Cina punya tanggal sendiri, nggak mau tanggalnya orang lain. Kita tok. Raya Cina ikut, raya ini ikut, betul aneh di sini ya. Tahun baru Cina ikut, tahun baru ini ikut. Tahun baru Hijriah tidur. Kelemahan kita ya. Jadi haram hukumnya, selesai, tidak boleh diganggu. Maka mulai dari ini kalau kita ingin menghentikan, jangan nanti kalau sudah pada waktunya, jauh-jauh hari. Alun-alun kalau bisa diblok-blok, tutup untuk zikir. Daripada orang hura-hura, kita sholawatan di situ. Dan sholawatan kita bukan untuk merayakan tahun baru Hijriah, untuk menghentikan agar orang tidak hura-hura. Dan jangan ada syiar tahun baru. Ini kan dilakukan oleh orang-orang besar, merubah keadaan. Jadi daripada untuk tiup trompet dirubah, tatanya itu diajak dikir, diajak sholawatan, selesai. Akhirnya nggak sempat tiup trompet. Baik ini ya, haram hukumnya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum. Menanyakan tentang posisinya wanita yang menjadi imam. Apakah di depan, apakah berbaris dengan jemaah? Baik, seorang wanita yang menjadi imam di dalam madhab kita Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan imamatuhunna wastohunna. Jadi seorang perempuan kalau menjadi imam di satu barisan wastohunna, wasto di tengah-tengah, hanya maju sedikit saja. Jadi satu baris dengan makmum hanya maju sedikit saja. Fa imamatuhunna wastohunna. Jadi kalau seorang perempuan jadi imam tidak nyelonong sendiri seperti kaum laki-laki. Jadi baris dengan wanita yang lain, hanya bedanya dia sedikit maju itu saja. Biarpun ini sering dilanggar, biarpun pondok yang katanya baca Fathul Mu'in bolak-balik ternyata juga melanggar nih. Perempuannya jadi imam nyelonong di depan. Tidak begitu ya. Jadi satu baris nongol sedikit ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya Ustaz. Salam. Kalau ada keluarga kita lagi berakhir ketika dia saling mendoakan jangan itu doanya gimana? Subhanallah. Terus ada lagi Ustaz, ada orang lain mana Raja Al-Quran dengan selawat Ustaz? Masya Allah. Penjelasan. Baik. Dia tidak suka maulid itu. Baik. Subhanallah. Baik, sudah. Yang pertama, kalau ada orang bercekcok, subhanallah. Sekarang jelek nggak kalau dia bercekcok saling mendoakan jelek? Baik atau jelek? Jelek itu pelajaran buat kita. Maka dalam keadaan marah seperti apapun, biasakan dengan kalimat yang baik kita. Jangan mendoakan orang lain dengan doa yang jelek. Semarah apapun. Sampai tradisi Arab itu, kalau marah itu malah doakan Allah yahdik. Itu. Cuman kadang-kadang orang sudah marah dulu, Allah yahdik itu kayak cacian, padahal ya Allah yahdik itu mendoakan dari orang dulu. Allah yahdik, Allah yarham ummak, Allah yarham ummak, itu kan Allah yahdik. Jadi biasakan dengan kalimat yang baik. Kalau kita menemukan saudara seperti itu, tidak bisa diingatkan saat itu. Suatu ketika harus duduk bareng. Biasakan kita untuk mendoakan orang dengan doa yang baik. Kalau doa yang jelek itu dikhawatirkan orang yang kita doakan tidak layak didoakan,
maka doa itu ke atas langit dikembalikan kepada orang yang didoakan. Tidak bisa balik kepada yang doakan. Paling ruginya orang mulutnya suka doain yang jelek. Maka dari itu kalau doa kita, ya Allah, kalau ada orang mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya, dolim kepada saya, ya Allah ampuni dia. Itu aja sudah. Berikan kesadaran. Oh, makasih Allah. Musamahah, hatinya memaafkan, bukan berdendam. Tidak gampang tersinggung ya. Nah, para salah begitu. Orang-orang tidak pernah tersinggung ya. Memaafkan, dikit saja marah, tersinggung ya. Kita ingin cerita Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Masya Allah, luar biasa orangnya, sabar. Dikisahkan oleh Habib Ali Al-Jufri. Ya Allah, kalau wali tidak seperti beliau, kayak apa lagi wali? Saya dengar cerita itu, ya Allah. Ceritanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu mampir ke rumah muhibbinnya. Mampir ke rumah muhibbinnya, bayangkan jamaah didatangi senangnya kayak apa? Masakan, keluarga semuanya, wah senang. Sampai mau pamitan, diantarkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sampai diantarkan ke depan mobil, dibukakan pintu oleh tuan rumah tadi. Masuk mobil, dibantu untuk nutup pintu. Sampai diajak ngomong lagi, Habib, nanti mampir lagi. Habib ngomong panjang sampai 2 menit 3 menit. Setelah selesai Habib, insya Allah senang. Akhirnya berjalanlah mobil. Setelah berjalan beberapa menit, Habib Abdul Qadir kata, ya sawah, kif, wahai yang nyopir mobil, berhentilah sebentar. Kenapa ya Habib? Pintunya telah menjepit jempol saya. Ya Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Kalau aku ngomong mulai tadi dan dia dengar kalau aku merasakan sakit, niscaya dia bakal nyesal sepanjang umurnya. Aku tidak ingin dia menyesal, Allah. Kita gampang tersinggung. Ini kejepit, coba pernah kejepit pintu. Pakem itu. Kalau Abdul Qadir bin Ahmad situ. Jaga, ditahanin sampai masih diajak ngomong lagi, Allah. Ini wali kayak gitu, ini gampang tersinggung. Kau udah ngajar. Allah. Wali kutub nih, wali kutub siapa lagi kayak gitu. Ini adalah kisah yang disampaikan Al-Jufri. Yang cerita indah. Jadi jangan emosi langsung habis neraka masuk ini, Anda marah sama doain yang lain ya. Dan pertanyaan yang kedua apa tadi? Subhanallah, semuanya ada tempatnya masing-masing. Kapan kita berselawat, kapan baca tidak bisa dibanding mana utama. Yang menyuruh selawat adalah Allah, yang suruh baca Quran adalah Allah. Jadi semuanya ada tempatnya masing-masing. Yang membandingkan merendahkan, kurang ajar namanya. Paham atau tidak? Yang nyuruh Allah, Inna Allah malaikatahu yusalluna Al-Quran yang ngomong. Apakah Al-Quran salah di sini? Jadi ini adalah semuanya ada tempatnya. Kalau habis sholat, biarpun orang menghafal Al-Quran, ya wiritan dulu. Biarpun jago sholawat, kalau baca habis sholat, ya wiritan dulu. Jangan mentang-mentang, oh ini jamnya sholawat nariyah paling masyhur. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Mentang-mentang hafal Al-Quran, setelah assalamualaikum langsung hafal Al-Quran. Bukan. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Sholawat adalah hebat, Al-Quran adalah hebat. Yang membandingkan ada dengki. Biasanya apa? Dengkinya orang penghafal Al-Quran sama dengkinya sama tukang sholawat. Paling bagus sholawat. Nah ini yang punya sholawat. Maksudnya ingin merendahkan Al-Quran. Gak sadar. Yang punya Al-Quran paling hebat kalamullah. Emang sholawat bukan kalamullah juga? Nah Allah ngajari sholawat. Jadi itu adalah kesombongan. Jangan dibanding. Semuanya adalah sesuatu yang kita butuhkan. Al-Quran kita butuh untuk bacanya. Sholawat adalah kita butuh untuk bacanya. Yang membandingkan itu biasanya ada apa-apa. Mana yang lebih bagus? Nah kalau pertanyaan mana? Saat ini mana yang lebih tepat saya untuk baca? Ngapain kamu sekarang? Saya lagi head. Ya sudah, sholawatan. Baca Al-Quran. Selesai. Jadi ada waktunya masing-masingnya. Baik itu saja. Allah alam bisawab. Fadhal. Ya ini yang terakhir. Membatalkan wudu yang salah satu membatalkan wudu yang salah satunya adalah hilang akal. Orang hilang akal batal wudunya. Kecuali hilang akal dengan tidur, malah pengecualian. Jadi kalau orang kata gila, pingsan, ayat, semuanya batal. علينا
عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فانهض بعفوك ذنبي واصلح قصوري والاعمال يا علي عاشر منا لا تهتك عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا رد عليك دمائي كما إليك استداري صدقا وأنصر مرادي رضاك دائم العال يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يغيب بك عني يا ملك الملك يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب أنت نصيري فلكني كل خير واجعل جنانك مصيري واغفر لي ما أتى يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وصل بكل حال على مزيد الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الثاني علم السر منا الله عليك الستر عنا الله عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعمه كثرا نعمه سرا وجهرا وبالرجايا والأسرار يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا الله عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita tutup dengan doa, jadi minta maaf mungkin sebagian teman-teman ada masih mau bertanya dan nanti juga yang ditulis tadi belum sempat dijawab, tapi mudah-mudahan semuanya mendapat berkah karena keterbatasan waktu pada malam hari ini, karena beliau juga masih ada acara setelah sholat isya, ada tabligh akbar di Siantan di Masjid Taqwa, Masjid Taqwa. Jadi walaupun sebentar, walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat yang besar insyaallah kita dapat semuanya, barakah, rahmat, nafahat mudah-mudahan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti kita juga kirim Fatihah, ada saudara kita, anggota pengajian kita, ibundanya sedang dirawat di rumah sakit yang bernama, minta bacakan sholawat Tidur dulu atas nama Ani binti Abdullah, ibunda dari Ridwan, Muhammad Ridwan, Kampung Luar. Dia juga lagi sakit parah juga, Ustaz Suaidi Mastur. Ustaz Suaidi mudah-mudahan juga diberi kesembuhan oleh Allah. Dan kita niatkan semuanya, orang-orang tua kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat majlis yang mulia ini, berkat ayat suci Al-Quran, berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berkat Nabi kita Muhammad SAW, berkat para sahabat, berkat ahli bait dan berkat para sahabat-sahabat, berkat para aulia salihin
Mudah-mudahan mereka-mereka yang menitipkan doa dengan kita, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan segala urusannya, disehatkan walafiat, dan mudah-mudahan semua hajat-hajatnya disampaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbah taghsil min kulli hawba wastur lana awati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw صحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد نفس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا معاد الكفر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونقوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca salawat dulu dengan niatan yang kita baca tadi, mudah-mudahan Allah kabulkan orang-orang yang menginginkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutul arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أن الله يشفي مرضهم شفاء عاما عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا ولا عللا. أنت الشافي أنت المعافي أنت المداوي أنت الكافي. بسم الله خير الأسماء بسم الله بيد الشفاء بسم الله يسمى الولداء بسم الله لا تضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يكيدون ويحاذرون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون بكل يسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل سقم شفاء ولكل داء دواء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وبارك وبني أن الله يبارك في أولادنا وبناتنا وأحلى بيتنا ونسائنا وكل من تسلم منا وإلينا وبارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. الله بلغنا جميع المطالب وجميع المقاصد وجميع الحاجات الدينية والدنيوية بكل سبل ورضا من الله ورسوله. يفتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا ونسائنا وكل من تسل منا وإلينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التأويل والتفسير ويهدينا وإياهم السواء السبيل. وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوح المنه والرسوح صلاح الجسد والروح توبة النصوح. أن الله يتوب علينا توبة نصوحا زكينا جسما وقلبا وسرا وروحا وزدنا علما ونورا ووضوحا وبني أن الله ينور قلوبنا
وأن الله ينور قلوبنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه النية، ولكل نية صالحة شاملة جالبة للخيرات الدنيا والدين والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وبنية حسن الخاتم عند الموت في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. عليكم ورضوان آمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا فيني